Apa kabarnya hari ini Pak Wahyu? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan masih semangat. Bagaimana kabar Bu Risma hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat Pak Wahyu dan juga semangat seperti Pak Wahyu hari ini. Terima kasih ya Pak Wahyu. Ngomong-ngomong nih Pak Wahyu, berbicara mengenai kompetensi coaching. Kira-kira kompetensi apa yang sudah Pak Wahyu kuasai saat ini? Untuk kompetensi coaching ya? Ya. Kalau menurut saya sendiri kompetensi coaching yang sudah saya kuasai yaitu mendengarkan aktif Bu, karena saya itu suka sekali mendengarkan, apalagi mendengarkan musik, mendengarkan orang bercerita. Jadi menurut saya mendengarkan aktif itu sudah sedikit saya kuasai dalam kompetensi coaching. Oh begitu ya Pak Wahyu, bagus sekali ya Pak Wahyu sudah menguasai atau mengetahui mengenai mendengarkan aktif. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang lain Pak Wahyu? Apakah ada kendala yang dihadapi? Untuk kompetensi yang lain pastinya ada Bu, ada kendala yang masih kesulitan untuk itu, dan salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Saya masih sering kesulitan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam kompetensi coaching tersebut. Jadi Pak Wahyu tertarik untuk lebih mengembangkan pertanyaan yang berbobot ya Pak Wahyu. Bisa dijelaskan tidak alasannya? Kenapa nih Pak Wahyu? Dari kompetensi coaching yaitu ada presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu saya tertarik dan fokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Karena apa tuh? Karena dalam mengajukan pertanyaan berbobot di sini saya menggali coach supaya coach itu tetap nyaman dan tertarik dengan apa yang disampaikan dan bisa tetap fokus di situ. Jadi saya lebih tertarik untuk mengembangkan pertanyaan yang berbeda. Oh begitu ya alasan Pak Wahyu ingin mengembangkan lagi mengenai menanyakan pertanyaan yang berbobot ya. Apa sih Pak Wahyu yang menjadi ukuran bahwa kemampuan Pak Wahyu dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tercapai? Nah kira apa ukurannya nih Pak Wahyu? Dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu menjadi ukurannya. Pertanyaan berbobot itu menurut saya sangat penting di situ ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sebenarnya harus kita kuasai Bu, agar apa nantinya coaching itu lebih tertarik dan nyaman saat bercerita bercurhat dengan kita, dan nantinya bagaimana coach itu dapat menemukan masalahnya sendiri. Dan di situ yang menjadi ukurannya yaitu bagaimana coach itu bisa merasa senang dan percaya diri, bagaimana dia menemukan kenyamanan, menemukan solusinya dalam permasalahan yang dihadapi. Atas permasalahan apa saja yang dihadapi, entah itu dalam masalah pribadi ataupun di ruang lingkup sekolah seperti itu. Oh seperti itu. Jadi menurut Pak Wahyu ini pertanyaan berbobot itu indikator keberhasilannya ketika coaching merasa senang, percaya diri, dan dapat menemukan solusi dengan sendiri. Betul sekali. Terima kasih ya Pak Wahyu atas kesempatan kali ini. Setelah ini kita siap untuk melaksanakan coaching? Insya Allah siap dan harus tetap semangat. Baik, mari kita akan coaching. Sebelumnya saya akhiri ya Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini Bisa? Hari ini sih alhamdulillah Sehat ya Bu? sehat. Tetap semangat Bu? Tetap semangat. Alhamdulillah. Tapi walaupun hari ini begitu kan saya melihat Bisa kok sedikit murung hari ini. Kiranya apakah ada sedikit masalah Bisa? Wah ini Pak Wahyu ini perhatian sekali ya, sampai tahu kondisi rumah saya, kondisi saya. Kan biasanya Bisa ceria. Masa Pak? Iya, hari ini saya perhatikan, sedikit perhatikan kelihatannya kok ada masalah tidak seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa saya bantu kalau Bisa sedang ada masalah. Iya nih Pak, memang sedang banyak pikiran nih Pak ya, ada sesuatu lah. Kalau boleh tahu itu permasalahan apa yang Bisa sekarang hadapi? Ini nggak apa-apa saya cerita Pak. Tidak apa-apa. Jadi begini Pak, kebetulan kan saya itu wali kelas ya Pak ya, wali kelas 9B. Nah salah satu anak perwakilan saya itu kebetulan tuh sering banget Pak terlambat sekolah, hampir setiap
mahasiswa kita itu akan sering datang terlambat, mungkin beberapa masalah yang dihadapi mungkin. Baik tadi Bu Rizka sudah cerita bahwa ada salah satu murid dari Bu Rizka yang setiap harinya yang datang terlambat. Apakah itu sudah menelusuri? Mungkin ada permasalahan-permasalahan itu atau gimana dengan anak itu? Kalau menelusuri sudah ya Pak ya, saya juga sudah memanggil anak tersebut, saya menanyakan alasannya pasti ya Pak ya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan segitiga restitusi kepada anak tersebut, sudah sih Pak. Dan kebetulan tadi pagi sih saya sudah itu Pak minggu juga mendiskusikan kepada ibu. Lalu itu dari pengamatan bisa mengapa anak tersebut sering terlambat? Kalau alasannya Pak ya, tadi saya tanya ke anaknya, itu katanya sih kalau malam itu sering begadang Pak. Kalau malam itu sering manjir ya Pak ya. Akhirnya kalau pagi itu kan susah untuk bangun. Dan kebetulan itu anaknya itu hanya sendirian di rumah Bapak. Jadi orang tuanya, bapaknya itu hidupnya di Toko sendirian, kemudian ibunya itu di luar kota Pak. Jadi anak itu tuh sendirian di rumah Pak. Jadi kalau setiap pagi misalkan dia belum bangun itu tidak ada yang membangunkan Pak. Seperti itu. Anak itu sudah biasa sendiri, jadi tidak ada yang membangunkan sama anak. Nah, terkait dari permasalahan yang sudah Bu Rizka sampaikan tadi, saya yakin Bu Rizka pasti sudah terbesit beberapa rencana-rencana Ibu untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Nah, Ibu kira-kira apa Ibu dan Bu Rizka yang Ibu lakukan terkait permasalahan tersebut? Kalau rencana ya Pak ya, tadi sih saya sudah menemui guru BK ya Pak ya, tadi sempat berdiskusi juga. Jadi rencananya awalnya ya Pak ya, rencananya itu kita mau melakukan pembusi Bapak. Tetapi kita mengingat bahwa oh ternyata anak itu kan sendirian di rumah. Kita misalkan pembusi pun tidak ada yang menemui ya Pak ya. Masa yang menemui kan tidak mungkin ya Pak ya. Akhirnya kita berpikir untuk melaksanakan pemanggilan orang tua. Memanggil orang tua untuk datang ke sekolah ya. Baru sekali sudah dilakukan oleh Bu Rizka. Pemanggilan orang tua datang ke sekolah. Lalu nih Bu, apakah ada rencana lain mungkin terkait masalah tersebut? Rencana lain apa ya? Mungkin selain itu ya Pak, selain memanggil orang tua itu ya Pak ya. Mungkin untuk saat ini ya Pak ya, saat ini sih fokus saya itu ingin memanggil orang tua dulu, menyelesaikan permasalahannya dengan solusi lah. Apakah ada perubahan atau tidak? Utamanya sih itu ya Pak ya, untuk kedepannya mungkin kita nanti akan berdiskusi lagi. Siapa yang bisa membantu Bu Rizka dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana yang sudah Bu Rizka terapkan itu namanya yang akan membantu kira-kira siapa? Kalau bantuan ya Pak ya, pasti yang pertama guru BK ya Pak ya, karena yang berhubungan langsung kepada siswa yang memberikan konseling itu kan guru BK ya Pak ya, guru BK. Kemudian untuk administrasi nanti mungkin kita bantuan juga kepada kepala sekolah. Pastinya dalam menyusun rencana dan melakukan tindak lanjutnya, karena Bu Rizka kan pastinya memerlukan waktu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang Bu Rizka butuhkan untuk melakukan dan kapan itu akan dilaksanakan? Kalau kira-kira berapa lama, saya belum bisa memberikan target ya Pak ya. Kalau bisa cepat sih saya berharapnya cepat itu untuk rencananya. Kemudian kapan akan dilaksanakannya pasti segera mungkin. Kalau besok bisa dilakukan ya saya pasti akan melakukan besok. Jadi mungkin bisa besok, yang penting harus segera dilaksanakan. Kan kita inginnya kan segera ada perubahan yang baik pada anak tersebut. Betul sekali. Kemudian itu dari Bu Rizka sendiri, komitmen yang seperti apa agar rencana ini berjalan dengan sebaik mungkin yang sesuai dengan rencana yang Bu Rizka? Kalau komitmen ya Pak ya, apa ya? Biasanya itu kan kalau dulu ya Pak ya, saya melaksanakan kewalian itu kan sesuai jadwal ya Pak ya, 1 minggu sekali. Mungkin untuk kedepannya saya bisa menambahi mungkin ya Pak ya 2 kali seminggu seperti itu, dan sering mengecek tentang perkembangan anak didik saya, kedepannya apakah misalkan ada masalah, baru saya langsung bisa membantu menyelesaikannya.
komitmennya sih selalu aktif sebagai wali kelas bisa membantu siswa. Dan selain itu Pak, juga harus bisa apa ya, bekerja sama lagi dengan BK maupun lain harus. Terus ada kita sebagai wali kelas itu harus selalu mengontrol dan mengecek ya, dan harus bisa bekerjasama dengan sini AMBK ya. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Rizka butuhkan mungkin dalam pertanyaan? Kalau dukungan sih alhamdulillah sih sudah saya dapatkan semua ya, yang dari rekan-rekan yang lain, dari sekolah itu sudah saya dapatkan. Mungkin kalau dukungan sih dukungan dari pribadi saya sendiri ya Kak, yang untuk lebih terpacu lagi membantu diri saya sendiri ya, gitu, terpacu lagi untuk bisa ayo semangat untuk bisa membantu diri saya. Mungkin dari dalam diri saya sendiri. Yang penting dari dalam diri tetap memotivasi diri sendiri lalu sudah ya. Baiklah Bu Rizka, semoga rencana yang Ibu akan terapkan semoga lancar dan sukses. Syukurlah kalau begitu Bu, adakah hal yang lain yang mungkin Bu Rizka ingin ceritakan? Lain, ini cukup itu saja sih Pak yang membuat pikiran saya agak kacau akhir-akhir ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu karena sudah mau mendengarkan saya, mendengarkan keluh saya, sampai saya bisa menemukan solusi. Ya sama-sama Bu Rizka, saya juga sangat senang ini bisa mendengar cerita dari Bu Rizka tentang permasalahan murid-murid yang ada di kelas Bu Rizka. Itu juga menjadikan referensi tersendiri untuk saya ke depannya apabila nanti di kelas saya sendiri pun akan menjadi seperti Bu Rizka. Ya, terima kasih juga Bu Rizka, tetap sehat, semangat-semangat ya Bu Rizka. Pasti Bapak, pasti semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Krishna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, semangat, masih semangat ya? Alhamdulillah tetap semangat Bu. Nih bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah melakukan coaching tadi? Setelah melakukan coaching tadi ya, tentunya saya merasa senang Bu dapat membantu coaching menemukan permasalahan yang dihadapi. Oh seperti itu ya. Nih Pak Wahyu, bagaimana cara Pak Wahyu menilai coaching yang tadi sudah dilakukan itu sudah memenuhi kriteria ketercapaian yang Pak Wahyu inginkan? Menurut saya nih Bu ya, menurut saya itu sudah. Ya, di sini terbukti dari tadi coaching dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahannya dan menentukan langkah-langkah yang baik dalam pembelajaran. Baik nih Pak Wahyu, untuk selanjutnya saya mau izin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak Wahyu atas coaching yang sudah Pak Wahyu lakukan tadi. Silakan Bu, saya sangat senang menunggu hasil pengamatan dari Ibu. Semoga memberikan dampak yang positif terhadap saya. Silakan. Di awal tadi Pak Wahyu ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Saya amati Pak Wahyu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam membantu coaching menemukan solusi atas permasalahan. Terbukti dari pertanyaan berbobot tersebut, coaching dapat menceritakan dengan semangat dan percaya diri hingga coaching mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Menurut saya sudah bagus sekali loh Pak Wahyu tadi yang Pak Wahyu lakukan. Terima kasih Bu Rizna atas hasil pengamatan yang Bu Rizna telah lakukan tadi. Dari Bu Rizna, menurut Bu Rizna sudah bisa mengapresiasi sekali terhadap saya untuk kedepannya nanti. Iya Pak Wahyu. Selanjutnya nih Pak Wahyu, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wahyu tingkatkan dalam coaching berikutnya? Menurut saya nih Bu, untuk coaching selanjutnya saya ingin lebih meningkatkan dari riset untuk kehadiran teman di situ Bu. Saya harus berlatih agar dapat membuat coaching berada pada suasana yang nyaman, lebih terbuka lagi sehingga coaching itu nanti dapat mengutarakan apa permasalahannya lebih enjoy lagi. Wah
Wahyu hebat sekali ya. Oke Pak Wahyu, semoga kedepannya Pak Wahyu dapat menguasai 3 kompetensi dari konsen ini ya Pak Wahyu. Walaupun saya lihat tadi Pak Wahyu sudah bagus sekali. Selamat berlatih kembali Pak Wahyu. Saya apresiasi sekali atas